pagi, Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan dari Gereja Baptis Independen Alkitabiah Agape Kupang melalui live streaming. Saya Gembala dan Siswat pagi ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tetap mematuhi anjuran pemerintah, yaitu di tengah pandemi ini kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, ya, pakai masker, cuci tangan, juga jaga jarak, dan kalau tidak ada hal yang sangat urgent sekali, lebih baik kita tetap di rumah. Nah, di tengah-tengah pandemi ini kita juga tetap harus melakukan aktivitas kita, makan minum harus tetap. Kemudian kalau kita lihat kebutuhan makan minum tidak bisa di-stopkan dengan adanya pandemi ini. Demikian juga dengan kebutuhan rohani. Ya, saya tetap menganjurkan jemaat-jemaat sekalian untuk tetap mendekatkan diri kepada Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini. Dan pagi hari ini saya Gembala dan Siswat akan menyampaikan firman Tuhan melalui khotbah pada pagi hari ini. Baik, sebelum daripada itu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pagi ini kami masih dapat menikmati kehidupan kami. Kami diizinkan untuk kembali menikmati akan kebenaran firman-Mu, walaupun ini dilakukan secara live streaming. Kami berdoa untuk kami semua yang pagi hari ini ada di rumah kami masing-masing, para jemaat, simpatisan. Kami berdoa Tuhan Engkau menolong, kiranya pagi hari ini kami dapat menikmati kebaktian jemaat kami, menikmati khotbah yang akan disampaikan, hamba yang menyampaikan. Hamba mohon Engkau menolong, memberikan kekuatan dan juga memberikan penerangan kepada hamba-Mu ini, sehingga firman yang disampaikan adalah firman yang memberikan satu kekuatan, firman yang memberikan satu kesegaran bagi jiwa, dan juga firman yang memberikan satu tuntunan untuk mengetahui apa yang harus kami lakukan untuk menilai keadaan zaman, sehingga kami tidak turut mengambil bagian dalam hal-hal yang dapat mencemarkan nama-Mu dan yang dapat melawan kebenaran-Mu. Tuhan, Engkau pimpin kami semua yang ada di rumah, yang menyaksikan live streaming ini. Kami mohon Engkau menolong agar di dalam menyaksikan firman kebenaran diberikan konsentrasi, agar sungguh-sungguh waktu mendengarkan khotbah bisa berkonsentrasi sampai akhir firman disampaikan. Tuhan, Engkau tolong kami semua. Hanya lewat pertolongan-Mu kami kuat, hanya lewat perlindungan-Mu kami aman. Oleh karena itu kami datang memohon pertolongan yang daripada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mendengar doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan menyampaikan khotbah dengan tema meningkap misteri ilahi. Ya, meningkap misteri ilahi. Ya, kita bisa buka Alkitab kita, pembacaan kita yang melandasi firman Tuhan khotbah pada pagi hari ini dari Efesus pasal yang ketiga,
Efesus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita lihat. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjara karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasia ini dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutuliskan di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu orang-orang yang bukan Yahudi, karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam Injil yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberikan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada pagi hari ini menyingkap misteri ilahi. Misteri adalah sesuatu yang disembunyikan. Ya, sebenarnya bukan disembunyikan. Sesuatu yang ada tetapi tidak ditampilkan. Ya. Nah, di sini Paulus berkata, Tuhan mempercayakan kepada dia misteri yang tersembunyi berabad-abad. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang menjadi satu dari pembacaan Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini, lebih baik saya buka, setengah mati napasnya. Ayat yang kita baca pada pagi hari ini, saya melihat satu ayat kunci di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Paulus mengatakan ini misteri. Ini misteri yang disembunyikan, yang tidak disingkap pada zaman angkatan-angkatan dulu, tidak diberitakan kepada umat Tuhan di masa yang lalu, tetapi dinyatakan kepada Paulus oleh wahyu. Paulus bilang oleh wahyu, dan wahyu itu dituliskan. Ayat 3 dikatakan, yaitu bagaimana rahasia itu dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutuliskan di atas dengan singkat. Jadi Paulus menyampaikan kepada jemaat di Efesus bahwa Allah menyatakan kepada dia rahasia, misteri. Allah menyatakan misteri yang disembunyikan di zaman dulu, disembunyikan dari umat Tuhan, yang tidak dinyatakan kepada umat Tuhan dari zaman dulu, dinyatakan kepada Paulus melalui wahyu. Dan wahyu itu dibuat dalam bentuk tulisan. Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus seperti yang telah kutuliskan yang di atas. Maksudnya pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 dia bilang, dia juga tuliskan dalam bentuk wahyu. Nah, apakah itu misteri? Misteri itu adalah ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil menjadi ahli waris dan anggota tubuh
dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus dijanjikan datang sebagai yang mempelai laki-laki dari umat Tuhan, yaitu Israel. Umat Israel. Nah, orang-orang non-Israel di masa yang lalu tidak disingkapkan bahwa orang-orang non-Israel juga akan menjadi bagian dari mempelai Kristus. Dan misteri ini disingkapkan kepada Rasul Paulus bahwa orang-orang non-Israel, orang-orang non-Yahudi juga diberikan kesempatan untuk menjadi mempelai wanita dari Kristus. Ya, itu misteri dan turut di dalam janji. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menyingkap misteri ilahi. Ya, pertama yang kita lihat di sini menyingkap ada 3 misteri yang pagi hari ini saya mau singkap, minimal 3 yang saya lihat dari Alkitab. Misteri yang pertama ialah bangsa-bangsa non-Yahudi. Bangsa-bangsa non-Yahudi ya, menjadi mempelai, turut mendapat kesempatan untuk menjadi mempelai wanita dari Kristus. Ya. Itu sebabnya dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-25. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 11 ayat 25, Rasul Paulus menyampaikan bahwa ya, aku menyatakan kepadamu, coba kita lihat Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudaraku, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia, misteri. Ini sebagian dari Israel telah menjadi tegas, sampai jumlah yang penuh dari bangsa lain telah masuk. Misterinya adalah jumlah dari bangsa lain masuk turut mendapat bagian, menjadi ahli waris, menjadi anggota tubuh, menjadi mempelai wanita dari Kristus. Itu misteri yang disingkapkan kepada Rasul Paulus. Misteri ini yang tidak dinyatakan kepada orang-orang pada masa lalu. Di dalam kitab Perjanjian Lama, misteri ini tidak pernah disingkapkan. Misteri ini disingkapkan kepada Rasul Paulus, dan Rasul Paulus menuliskan di dalam tulisan-tulisannya yang hari ini kita baca di dalam Alkitab. Orang-orang non-Kristen seringkali menyerang bahwa orang Kristen hari ini bukan percaya kepada Injil, tetapi percaya kepada tulisan Paulus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada alasan untuk kita tidak mempercayai tulisan Rasul Paulus di dalam Alkitab sebagai firman Allah. Mengapa? Karena rasul-rasul sendiri mengakui tulisan Rasul Paulus sebagai firman Allah. Ya, rasul-rasul mengakui tulisan Rasul Paulus sebagai firman Allah. Seperti Rasul Petrus mengakui tulisan Rasul Paulus sebagai firman Allah. Dan Rasul Petrus mengakui bahwa banyak misteri yang disingkapkan di dalam tulisan Rasul Paulus, sehingga ada orang yang berupaya untuk memahami dengan hikmatnya, bukan oleh karena dorongan Roh Kudus. Ya, orang yang berupaya untuk memahami tulisan Rasul Paulus dengan hikmatnya, dia binasa. Itu dikemukakan Rasul Paulus di dalam surat 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-16. Jadi tidak ada alasannya bagi orang Kristen untuk meragukan tulisan Rasul Paulus. Dan sekaligus saya memberitahu untuk orang-orang non-Kristen yang menyerang tulisan Rasul Paulus bahwa Rasul Paulus menulis sesuatu yang kontradiksi dengan Injil. Itu adalah satu pikiran atau pemahaman yang salah. Karena rasul-rasul mendukung tulisan Rasul Paulus sebagai firman Allah. Ya, kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 16. Petrus mengatakan hal itu dibuatnya dalam, ya kita baca dari ayat yang ke-15 supaya lebih jelas. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat dan karunia-Nya kepada hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga mereka buat dalam tulisan-tulisan yang lain.
Jadi tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk meragukan tulisan Rasul Paulus yang hari ini sudah dikanonkan menjadi firman Allah yang absolut. Ya. Dan ini juga menjawab orang-orang non-Kristen yang menganggap bahwa kekristenan dasar pikirannya itu dasar pikiran Paulus, bukan pikiran Allah. Itu salah. Karena apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu inspirasi Allah. Dan itu diakui oleh rasul-rasul yang lain. Diakui oleh Petrus. Ada kata Paulus menulis dengan hikmatnya sendiri, tentu Petrus tidak menulis di dalam surat 2 Petrus ini bahwa tulisan Paulus dapat membinasakan orang yang tidak memahami tulisan tersebut. Kalau tulisan tersebut dapat membinasakan orang, berarti tulisan tersebut adalah tulisan yang diinspirasikan oleh Allah. Jadi Rasul Paulus berkata bahwa Allah menyatakan kepada dia misteri. Misteri itu dalam bentuk wahyu. Dan wahyu itu dituliskan oleh Rasul Paulus. Misteri itu adalah yang pertama. Misteri itu yang pertama ialah bagaimana orang-orang non-Yahudi mendapatkan kesempatan untuk menjadi mempelai wanita dari Kristus. Orang-orang non-Yahudi mendapatkan kesempatan untuk turut memerintah bersama dengan Kristus di dalam kerajaan Kristus. Itu misteri yang tidak pernah disingkapkan di dalam kitab PL. Misteri yang kedua yang disingkapkan Rasul Paulus ya melalui wahyu yang tertulis, yaitu melalui tulisannya yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu adanya kitab perjanjian baru. Adanya kitab perjanjian baru. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, misteri yang pertama ini ketika salah memahaminya, akhirnya sekarang banyak orang Kristen menjadi Kristen ke-Yahudi-Yahudian. Ya, mengidentikan dirinya dengan orang Yahudi, menjadi Kristen sama dengan Yahudi. Ada kelompok Kristen yang demikian, menjalankan tata cara berjemaat, tata cara ibadahnya sama seperti orang Yahudi, karena mereka tidak mengerti bahwa ya saat ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk bangsa non Yahudi. Gereja bukan Israel rohani, gereja berbeda dengan Israel rohani. Ya, gereja adalah tempat di mana bangsa-bangsa non-Yahudi diberikan kesempatan untuk menjadi ahli waris, untuk menjadi mempelai wanita dari Kristus, diberikan kesempatan untuk turut memerintah bersama dengan Kristus di dalam kerajaan Kristus. Ini yang tidak dipahami. Ya. Yang kedua, ada juga yang tidak memahami bahwa lewat tulisan Paulus, Rasul Paulus menyingkap misteri. Misterinya ialah adanya kanon perjanjian baru. Kalau kita lihat di dalam kitab perjanjian lama, tidak pernah ya dinyatakan bahwa ada kanon perjanjian baru. Kitab perjanjian lama, nubuat Daniel katakan, ya sesudah Kristus datang, langsung masuk ke dalam masa tribulasi, masa kesusahan Yakub selama 7 tahun. Sesudah itu, ya parousia, Kristus yang mengalahkan, ya bersama orang-orang percaya, mengalahkan kerajaan antikristus, kerajaan manusia, kerajaan umat manusia di dunia dimusnahkan dan diganti dengan kerajaan Kristus. Itu kitab PL. Sehingga tidak ada pernyataan di dalam kitab PL mengenai hadirnya kanon PD. Dan misteri ini disingkapkan oleh Paulus bahwa akan ada kanon PD. Dari mana kita tahu? Dari 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13. Kita lihat Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 13 ayat 8 sampai ayat 13. Dikatakan di situ, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh, bahasa aslinya bukan roh, bukan bahasa roh, bahasa lidah, glosa lalir, bahasa lidah ya akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Apa pengetahuan yang tidak lengkap dan tidak sempurna? Pengetahuan tentang wahyu Allah yang tidak lengkap, tidak sempurna pada masa itu. Ya, pada masa itu. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Apa yang sempurna? Yang berhubungan dengan wahyu. Ya, di sini bicara tentang wahyu. Dan dalam bahasa Yunani ya dia gunakan bentuk netral yang menunjuk kepada benda. Benda apakah yang sempurna yang berhubungan dengan wahyu? Itu Alkitab. Ya, itu Alkitab.
Ya, karena sekarang kita melihat dengan cermin suatu gambaran yang samar-samar. Pada masa itu Rasul Paulus, ya jemaat-jemaat melihat kebenaran itu seperti serpihan, masih seperti bayangan. Korintus pegang suratnya sendiri, Efesus pegang suratnya sendiri, Galatia pegang suratnya sendiri, yang belum dikumpul menjadi kanon. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu bayangan samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka, ya secara jelas. Sekarang hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti kita akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ketika yang sempurna tiba, tinggal 3 hal. Ketika wahyu yang sempurna tiba, tinggal 3 hal. Tuhan tidak pakai karunia-karunia pewahyuan lagi. Tuhan pakai 3 hal yang ada dalam diri orang percaya. Tuhan lengkapi dalam diri orang percaya 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Makanya sesudah ada kanon PB, orang membangun dasar imannya. Bukan dibangun dengan fenomena karunia. Bukan dibangun dengan bahasa lidah, tapi dibangun dengan firman yang tertulis, yaitu Alkitab. Jadi misteri yang disingkapkan kepada Rasul Paulus yang pertama adalah kesempatan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi untuk turut menjadi bagian dari mempelai wanita Kristus. Yang kedua, misteri yang disingkapkan kepada Rasul Paulus ialah adanya kitab perjanjian baru. Ketika orang gagal memahami misteri ini, maka sampai hari ini ada orang-orang tertentu masih mempercayai adanya pewahyuan lisan. Karena mereka menganggap wahyu di dalam Alkitab belum sempurna. Padahal Alkitab katakan Alkitab adalah wahyu yang sempurna. Satu-satunya firman Allah yang absolut. Hari ini kalau orang mau tahu yang benar, orang cukup membaca Alkitab, meneliti Alkitab, memohon pimpinan Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikirannya sehingga dapat memahami kebenaran. Ya, dan misteri yang ketiga yaitu mengenai rapture atau pengangkatan. Ini tidak pernah disingkapkan di dalam kitab PA mengenai rapture. Makanya ada kelompok orang Kristen historical pre-milenial. Ya, historical pre-milenial percaya tidak ada rapture tapi ada parousia. Ya, karena mereka tidak berhasil meningkap misteri yang ketiga ini, yaitu adanya rapture. Maka ada kelompok orang yang berkata, oh tidak ada rapture. Tidak ada rapture. Nah, Alkitab katakan ada rapture. Lalu apa buktinya kalau kita katakan Alkitab katakan ada rapture? Mari kita baca ya di dalam 1 Korintus 15 ayat 51-52. Ya, 1 Korintus 15 ayat 51-52. Di situ dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, satu misteri lagi. Paulus bilang, kita tidak akan mati semua, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dan kita semua akan diubah. Ini misteri mengenai rapture. Misteri mengenai rapture bahwa waktu nafiri terakhir berbunyi, orang mati dibangkitkan bersama dengan yang hidup diubah. Ubah apa? Ubah untuk diberikan tubuh kemuliaan. Ayat 40 katakan ada tubuh sorgawi, ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ini yang jelas-jelas berkata tentang rapture. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16 dan 17. Ya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17 kita bisa baca. Surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa.
demikian kita selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Garis bawahi kata ayat 17, 1 Tesalonika 4 ayat 17, garis bawahi kata ya diangkat. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Kata diangkat bahasa Yunaninya harpagosometa. Ya, yang bahasa Latinnya itu rapture, yang artinya pengangkatan. Jadi kalau orang berkata, oh tidak ada rapture, ya bukan melawan kita, tapi dia melawan Alkitab. Karena Alkitab katakan ada rapture, ada pengangkatan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, menyingkap misteri ilahi. Ketika orang gagal menyingkap misteri ilahi, maka orang pun bisa gagal di dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Ketika orang gagal menyingkap misteri ilahi, bahwa bangsa-bangsa non-Yahudi turut diberi kesempatan untuk menjadi mempelai wanita Kristus, menjadi anggota tubuh Kristus, maka lahirlah kekristenan yang membangun konsep Kristen ke-Yahudian. Ketika orang gagal menyingkap misteri ilahi mengenai adanya kanon PB sebagai kanon tertutup, sebagai wahyu yang sempurna, maka hari ini lahirlah kekristenan yang masih mempercayai adanya wahyu lisan, penglihatan, mimpi, nubuat, dan berbagai macam wahyu lisan. Ketika gagal memahami misteri ilahi ini, dan ketika orang Kristen gagal memahami misteri tentang rapture atau pengangkatan, ya, maka orang Kristen akan mengalami kegagalan di dalam memahami ya eskatologi dan mengaburkan. Ketika gagal memahami doktrin eskatologi, maka akan mengaburkan konsep eklesiologi dan akan mempengaruhi konsep keselamatan. Dan ketika konsep keselamatan dipengaruhi, sekali lagi, ketika Injil itu ditambahkan atau Injil dikurangi, ketika orang mendengar dan menerima Injil yang ditambahkan dan Injil yang dikurangi, tentu berdampak pada keselamatannya. Berdampak pada keselamatannya. Hal itu dikemukakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 3 dan 4, di mana Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Kristen yang menerima Injil yang ditambahkan, yaitu percaya bahwa diselamatkan bukan hanya karena kasih karunia semata-mata, tetapi kalau orang mau selamat dia harus disunat dan melakukan hukum Taurat. Paulus katakan dalam Galatia pasal 5 ayat 3 dan 4, orang yang melakukan hal demikian, dia lepas dari Kristus, hidup di luar kasih karunia. Lepas dari Kristus, hidup di luar kasih karunia, berarti orang tersebut binasa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika orang gagal menyingkap misteri ilahi, tentu berdampak pada imannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti saya katakan, seperti penjelasan di dalam kelas jemaat tadi, saya katakan bahwa ya ketika salah memahami misteri ilahi, misalnya kelompok amilenium yang tidak percaya ada kerajaan 1000 tahun, menyamakan gereja sama dengan Israel rohani, menyamakan bahwa baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda meterai. Akhirnya mereka terjebak dalam satu konsep yang salah. Ya konsep yang salah, ya mereka konsep yang salah. Salahnya di mana? Salahnya ialah mereka mempercayai bahwa baptisan sebagai tanda meterai hari ini. Padahal hari ini yang menjadi tanda meterai adalah tanda meterai, yang menjadi tanda meterai hari ini adalah orang yang sudah lahir baru menerima meterai Tuhan. Orang yang menerima meterai Tuhan bukan pada waktu orang itu dibaptis. Orang yang menerima meterai Tuhan pada waktu seseorang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal itu disampaikan dalam Efesus 1 ayat 13. Ya, pada waktu orang menerima Injil Yesus Kristus, dia diberi meterai oleh Allah. Nah ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika orang gagal menyingkap misteri ilahi, tentu mempengaruhi seluruh struktur iman, mempengaruhi seluruh struktur doktrin yang diajarkan dalam sebuah keyakinan, diajarkan dalam sebuah denominasi, yang diajarkan dalam sebuah gereja, mempengaruhi struktur ya doktrin, dan doktrin yang menyimpang mempengaruhi keyakinan iman. Ya, karena tujuan utama dari iblis ialah untuk merusak Injil yang murni menjadi Injil yang tidak murni lagi. Injil yang tidak murni itu Injil yang seperti apa? Injil yang sudah ditambah dan Injil yang sudah dikurangi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, nah kita lihat, ya penting bagi kita untuk menyingkap
misteri ilahi. Dan tentu untuk menyingkapnya bukan lewat mimpi, lewat nubuat, lewat penglihatan dan segala macam. Menyingkapnya lewat firman Allah. Siapapun hari ini bisa membaca Alkitab. Siapapun. Namun tidak semua orang diberikan hikmat dan kemampuan untuk memahami firman Tuhan. Lalu pertanyaannya, orang seperti apakah yang diberikan hikmat dan kemampuan untuk memahami firman Tuhan? Orang yang lahir baru. Orang yang sudah lahir baru. Ya, yang sudah lahir baru hatinya diterangi oleh Roh Kudus. Orang yang lahir baru yang hatinya penuh rasa rindu. Orang yang lahir baru yang hatinya penuh rasa lapar, haus akan kebenaran. Orang yang demikianlah yang hari demi hari Allah singkapkan misteri-misteri ilahi. Allah singkapkan kebenaran-kebenaran ilahi baginya. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Pada waktu pandangan milenium berkata kerajaan 1000 tahun tidak ada. Israel tidak berdiri kembali. Gereja adalah Israel rohani. Ternyata fakta membuktikan tahun 1947 negara Israel berdiri kembali. Lahir post milenium. Post milenium berkata bahwa ya hari ini kerajaan Kristus sudah ada, yaitu dalam gereja. Ya dalam gereja. Jadi satu kali tidak ada rapture, ya satu kali dunia ini satu kali. Ya, satu kali penghakiman akhirnya satu kali. Sehingga ketika membaca kitab Wahyu mereka bingung bagaimana memahaminya. Akhirnya mereka mengkiaskan semua apa yang ada di dalam kitab Wahyu, mengalegoriskan semua yang ada dalam kitab Wahyu, dan tentu mengabaikan fakta-fakta yang sudah terjadi. Misalnya 70 kali 7 masa yang ada dalam kitab Daniel betul-betul digenapi. 7 kali 7 masa dibagi jadi 3 bagian. 7 kali 7 masa 60 ya kali 7 masa dibagi 3 bagian. Bagian pertama 7 kali 7 masa, 49 tahun tembok Yerusalem didirikan. Lalu 62 kali 7 masa, 434 tahun dari tembok didirikan sampai Mesias disingkirkan. Karena Israel menolak Yesus sebagai raja mereka, dan kemudian mereka menolak Yohanes sebagai Elia yang akan datang, maka sementara waktu ya Israel menjadi tegar dan kesempatan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi untuk mendapatkan keselamatan. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika orang gagal memahami kebenaran ini, maka akan mempengaruhi seluruh struktur pengajaran yang diterima, dan mempengaruhi imannya, dan mempengaruhi tindakan imannya. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya pentingnya gereja yang Alkitabiah. Ya karena di gereja Alkitabiah lah doktrin yang benar diajarkan. Dari doktrin yang benar dibangun struktur iman yang sehat. Struktur iman yang sehat dibangun di atas Injil yang murni. Dibangun di atas dasar fondasi firman Allah. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pandangan amilenium telah membawa ya kekaburan dalam kebenaran. Post milenium lebih lagi, makin kabur, makin tidak jelas. Dan syukur bagi kita, lewat pertolongan Tuhan, Tuhan menerangi hati orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga hari ini kita bisa memahami kebenaran mengenai premilenialis, dispensasionalis. Ya, kita bisa melihat secara jelas apa yang ditulis dalam kitab Wahyu, dan kita bisa lihat peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, bagaimana peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi digenapi, dan peristiwa-peristiwa yang sedang digenapi terjadi. Orang Kristen Alkitabiah tidak akan tertipu oleh tipu daya nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa vaksin itu dalamnya ada gen antikristus, ya sehingga takut suntik vaksin. Orang Kristen Alkitabiah tidak gampang diperdaya. Orang Kristen Alkitabiah sangat tahu bahwa sekarang belum masanya meterai itu ditanamkan, belum masanya meterai itu berkuasa dalam diri manusia. Meterai itu akan berkuasa sesudah rapture. Orang Kristen Alkitabiah sangat memahami itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya menyingkap misteri ilahi. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita membaca Alkitab dengan tidak memahami, dengan tidak paham misteri ilahi, tidak sanggup menyingkap misteri ilahi, maka akan terjadi banyak kekaburan dan banyak kebingungan. Ya, ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Ya, pertama, tadi sudah saya katakan, ya minimal ada 3 misteri ilahi. Ya, minimal saya singkat 3.
Ya, saya pelajari 3 hal. Kalau saudara pelajari ada tambahan lagi, boleh kita diskusi. Ada 3. Yang pertama tadi, ya, bangsa non-Yahudi mendapat kesempatan menjadi mempelai wanita Kristus. Yang kedua, adanya kanon PB. Dan yang ketiga, mengenai pengangkatan. Ya, mengenai pengangkatan. Inilah misteri ilahi yang tidak dinyatakan pada zaman-zaman sebelumnya. Ya, di masa PL tidak dinyatakan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita belajar tentang pengangkatan. Di dalam pengangkatan juga ada misterinya. Ya, rapture-nya ada misterinya. Nah, misalnya ada orang yang bertanya, bagaimana dengan keadaan orang hari ini? Alkitab berkata bahwa waktu nafiri berbunyi, orang mati dibangkitkan. Akan muncul pertanyaan, ya, lalu sekarang kalau orang mati di mana? Apakah orang mati sekarang ini tidak, ya, mati tidak punya nyawa segala macam, mati begitu saja, dan nanti pada akhir zaman baru dibangkitkan? Ini muncul pertanyaan ketika orang tidak betul-betul memahami misteri ilahi. Ya, akan muncul kebingungan. Seperti perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 39. Injil Yohanes pasal 6 ayat 39. Kita baca Alkitab kita. Di situ dikatakan Injil Yohanes pasal 6 ayat 39. Firman Tuhan berbunyi, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, dibangkitkan pada akhir zaman. Ya. Nah, akan muncul pertanyaan, kalau dibangkitkan pada akhir zaman, lalu sekarang orang mati itu di mana? Atau bagaimana kondisi orang mati? Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Yang pertama kita harus paham bahwa misteri mengenai sorga tingkat 3 atau fase ketiga yang disingkapkan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat yang kedua. Coba kita lihat. 2 Korintus 12 ayat yang kedua. 2 Korintus 12 ayat yang kedua. Dikatakan di situ, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Tingkat yang ketiga dari sorga. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, karena waktu saya persingkat, nanti saudara-saudara bisa, kalau ada pertanyaan boleh bertanya, ya, saya persingkat. Ya, 3 fase sorga, 3 fase sorga yang dikemukakan oleh Paulus dalam Korintus ini ialah Firdaus. Yang pertama itu Firdaus. Jadi hari ini orang mati ditampung di Firdaus. Orang-orang PL mati tidak ditampung di Firdaus. Orang-orang PL yang mati, ya, Alkitab katakan mereka ditampung di Hades, tapi dipisah jurang maut. Di Hades, di situ orang-orang beriman duduk di pangkuan Bapak Abraham. Ya, duduk di pangkuan Bapak Abraham. Mengapa? Karena pada masa itu Yesus belum tersalib, belum menyelesaikan, ya, janji yang telah dijanjikan dalam PL. Jadi orang-orang beriman PL duduk di pangkuan Abraham. Kisah Lazarus dan orang kaya. Jadi ketika Kristus mati, Matius 27 ayat 51-53, kita tidak punya waktu buka Alkitab, saudara-saudara bisa buka. Ya, Matius 27 ayat 51-53. Waktu Kristus mati, kubur terbelah 2 dan orang-orang kudus masuk ke kota kudus. Dari Hades, mereka di Hades itu ditawan, kata Petrus, di dalam penjara. Yesus ketika dia, ya, disalibkan, dia mengalahkan maut, dia turun ke alam maut, dia naik ke tempat tinggi membawa tawanan-tawanan. Efesus pasal 4 ayat 8. Membawa tawanan-tawanan dari Hades, dari penjara, mereka dipindahkan ke Firdaus. Firdaus inilah fase pertama. Di Firdaus ini, hari ini orang yang mati masuk Firdaus. Seperti janji Tuhan Yesus kepada penjahat di sisinya, hari ini juga engkau bersama aku masuk ke Firdaus. Ya, masuk ke Firdaus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini orang mati masuk ke Firdaus.
Apanya yang di Firdaus? Jiwa dan rohnya. Lalu tubuhnya dalam tanah. Ya, tubuhnya dalam tanah. Lalu bagaimana kita memahaminya? Gampang memahaminya. Ya, memahaminya dengan cara memahami ketika Kristus mati di atas kayu salib, tubuhnya mati, tetapi jiwa dan rohnya tidak mati. Petrus katakan, dibunuh, ya, dalam keadaan manusia, dibangkitkan menurut roh. Ya. Jadi Yesus tidak, ya, yang disalib itu tubuh jasmaninya, tubuh lahiriah, tapi dia tidak mati. Kemana lalu dia? Dia pergi ke alam maut. Untuk apa? Untuk mengambil tawanan-tawanan. Siapa tawanan-tawanan itu? Orang-orang percaya. Dibawa kemana? Dipindahkan ke Firdaus. Jadi hari ini orang mati, orang percaya mati, tubuhnya dikubur, jiwa dan rohnya di Firdaus. Pada waktu nanti rapture, pada waktu pengangkatan, pada waktu rapture, ya, tubuhnya dibangkitkan untuk diberi tubuh kemuliaan. Tubuhnya dibangkitkan untuk diberi tubuh kemuliaan. Ya, maka kita katakan yang mati dibangkitkan. Untuk apa dibangkitkan? Untuk diberi tubuh kemuliaan. Bersama dengan yang hidup, diubah. Yang hidup yang masih mengenakan tubuh daging, diganti tubuh dagingnya dengan tubuh kemuliaan. Yang mati dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan. Langsung diangkat, menyongsong Kristus di angkasa. Nah, masuk ke mana? Masuk ke Yerusalem baru. Yerusalem baru. Ya, nanti kita belajar lebih jauh lagi Yerusalem baru. Di Yerusalem baru ada apa di sana? Ya, kita bisa lihat. Di sana ada bema pemberian penghakiman bema Kristus untuk pemberian upah bagi orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman akan diadili di Yerusalem baru untuk diberikan upah. Ya, diberikan upah. Makanya Tuhan Yesus janji kepada murid-muridnya, ya, aku pergi menyiapkan tempat bagimu. Apabila aku sudah selesai menyiapkan tempat bagimu, aku akan kembali menjemput engkau. Ya. Menyiapkan tempat. Nah, ini akan muncul kebingungan kalau Tuhan siapkan tempat dan tempat belum selesai. Lalu hari ini orang mati, tempatnya di mana? Kan tempatnya belum selesai. Nah, itu tempat yang sedang disiapkan Tuhan bagi janji. Tempat yang sedang disiapkan Tuhan di dalam janjinya dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 itu Yerusalem baru. Disiapkan bagi, ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tempat di mana orang-orang memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kemuliaan di Yerusalem baru. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, saat rapture, orang-orang di Firdaus, ya, dibangkitkan untuk diberikan tubuh kemuliaan. Yang hidup, orang percaya yang hidup, diubah tubuhnya. Ya, diubah tubuhnya, diberi tubuh kemuliaan, menyongsong Kristus di angkasa untuk masuk di Yerusalem baru. Di Yerusalem baru, di situ ada pengadilan bema Kristus. Ya, pengadilan bema Kristus di awal dan di akhir 7 tahun, yaitu ada perjamuan kawin anak domba, perjamuan kemenangan, di mana seluruh kerajaan dunia sudah ditaklukkan oleh Yesus Kristus yang turun bersama dengan orang-orang kudus. Sehingga terjadi perjamuan kawin anak domba, pesta besar-besaran terjadi di sorga, dan akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun lagi dan bumi baru di dunia. Ada langit dan bumi baru, kondisi alam berubah. Selama 1000 tahun orang hidup di 1000 tahun di bumi. Sedangkan orang-orang percaya yang sudah diangkat, yang masuk Yerusalem baru. Alkitab katakan, Yerusalem baru akan turun dari sorga, tapi tidak sampai di bumi. Orang-orang percaya, ya, seperti di awan-awan, memerintah manusia yang ada di bumi, yaitu 144 orang Israel yang sudah masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Makanya kerajaan 1000 tahun itu kerajaan, ya, kerajaan yang dijanjikan kepada Daud. Itu kerajaan khusus untuk orang Yahudi. Makanya orang Kristen Alkitabiah melihat gereja bukan Israel rohani, karena kerajaan yang dijanjikan kepada Israel akan benar-benar berdiri. Kapan berdirinya? Pada waktu kerajaan 1000 tahun, yaitu pada waktu langit dan bumi baru. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yerusalem baru fase kedua, dan fase ketiga ialah
kekekalan. Ya, sesudah dari Yerusalem baru, kita akan menikmati duduk ya dalam surga takhta Allah. Ya, di dalam Alkitab diungkapkan tentang itu. Ya, bisa baca di dalam Mazmur 47 ayat yang ke-8. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini misteri. Ya, kita kalau tidak pahami ini, kita akan bingung-bingung ketika baca Alkitab. Ya, kita baca kok Tuhan pergi siapkan tempat bagi kita, lalu sekarang kita mati di mana? Kalau tempatnya belum selesai. Kan janjinya kalau dia sudah selesaikan tempat, dia akan datang jemput kita. Nah, selagi tempat belum selesai, orang mati itu tempatnya di mana? Orang Kristen Alkitab dia bisa jawab Firdaus. Di Firdaus ada apa? Jiwa dan roh. Lalu tubuhnya belum. Tubuhnya akan dibangkitkan pada waktu bunyi nafir untuk diberi tubuh kemuliaan. Nah, itu masuk Yerusalem baru. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi ini fase ketiga. Pemberian tubuh kemuliaan ini juga misteri. Ya, misteri yang tidak disingkapkan di dalam kitab PL. Ya, pemberian tubuh kemuliaan. Dan yang terakhir misterinya apa? Kita orang-orang non-Yahudi diberi kesempatan untuk turut memerintah bersama dengan Kristus. Ya, itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jerih lelah kita untuk Tuhan tidak sia-sia. Pengorbanan kita untuk Tuhan tidak sia-sia. Makanya jangan jual, jangan tukar. Alkitab katakan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Jangan menukar. Ya, hari ini yang sudah jadi gembala, jangan sekali-kali berpikir jadi gembala ini susah setengah mati. Ya, pengen saya coba jadi pengusaha untuk mendukung gembala. Kita tukar kemuliaan. Padahal Tuhan sudah tempatkan kita di satu posisi yang indah. Ya, posisi yang indah. Diberi kesempatan untuk martir, kita bilang, aduh Tuhan ya besoknya mau mati, martir. Padahal mati martir itu adalah satu hal yang spesial yang diberikan kepada kita. Ya, karena tidak banyak orang punya kesempatan untuk martir. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini kesempatan bagi non-Yahudi untuk turut memerintah bersama dengan Kristus. Dan tentu posisi di dalam pemerintahan Kristus berbeda-beda. Sesuai dengan apa? Ya, sesuai dengan apa yang kita lakukan sesudah diselamatkan. Sesuai dengan pengorbanan kita kepada Tuhan. Ya kan, di bema Kristus itu akan terlihat, oh ini layak memerintah di posisi ini. Dia dapat sekian mahkota, dia layak memerintah seperti ini. Oh saudara, kemuliaan tiap-tiap orang pasti berbeda-beda. Ya, itu sebabnya jangan pernah menukar kemuliaan. Jangan pernah menukar kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Menukar dengan hal yang tidak mulia. Jangan. Malah kita berlomba-lomba untuk dapat kesempatan. Kita berlomba-lomba untuk dapat kesempatan. Ya, mendapat kesempatan yang baik. Kesempatan ya, kalau kita dapat kesempatan untuk naik kelas istilahnya. Naik kelas. Kita berlomba-lomba untuk itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, itu sebabnya jerih lelah kita hari ini tidak sia-sia. Bahkan Tuhan bilang segelas air putih yang diberikan kepada hamba yang paling hina, hamba Tuhan yang paling hina istilahnya. Mungkin datang pakaiannya lesu, ya wajahnya tidak cerah segala macam. Ya, disuguhkan air putih yang paling hina. Tuhan tidak lupa untuk menghitung itu. Apalagi jerih lelah kita yang sudah berjuang sedemikian untuk kebenaran, yang sedemikian kita berkorban untuk kebenaran, jerih lelah kita. Jangan saudara tukarkan. Jangan saudara karena hal-hal dunia saudara buang itu, gantikan dengan hal yang tidak mulia. Sehingga pengorbanan saudara terhadap Tuhan menjadi pengorbanan yang sia-sia. Ibrani katakan itu. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam surat 2 Timotius pasal 2, kita buka Alkitab kita dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-12 dan 13. 2 Timotius pasal 2 ayat 12-13. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun menyangkal kita. Dan jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kita akan turut memerintah bersama dengan Kristus, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tubuh kemuliaan tiap-tiap orang berbeda-beda. Sesuai dengan tingkat kemuliaan.
Di dalam surat Petrus katakan tingkat kemuliaan sesuai dengan tingkat kemuliaan kekudusan dan kebenaran. Makanya hari ini orang yang bertekun dalam Tuhan, bertekun dalam kebenaran, bertekun dalam kekudusan, walaupun dia mengalami penderitaan badani, kata Petrus, tetapi nanti dia akan menerima tubuh kemuliaan yang lebih mulia daripada orang-orang yang hari ini sudah diselamatkan, tetapi masih bermain-main dengan ketidakkudusan dan ketidakbenaran. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menyingkap misteri ilahi. Itu sebabnya orang Kristen harus giat-giat mempelajari firman Tuhan. Mengapa? Ketika orang Kristen gagal menyingkap kebenaran di dalam firman Tuhan, maka akan mempengaruhi struktur imannya. Mengapa orang Kristen sesudah diselamatkan dia harus datang ke gereja yang alkitabiah, gereja yang benar? Karena ketika orang Kristen menerima doktrin yang tidak tuntas, doktrin yang abu-abu dari firman Tuhan, menerima dengan secara tidak jelas, menimbulkan banyak pertanyaan di kepala, menimbulkan banyak kebingungan bagi dirinya. Ketika dia datang ke tempat seperti itu, mempengaruhi imannya. Itulah sebabnya pentingnya hadirnya gereja yang alkitabiah. Karena dengan struktur doktrin yang benar, sistematis, alkitabiah, logis, tidak kontradiksi, tapi harmonis, bisa dijelaskan dengan circular reasoning, nalar bolak-balik, bisa dijelaskan Alkitab, menjelaskan Alkitab, bagaimana ayat menjelaskan ayat, sehingga mendapatkan satu kesimpulan yang harmonis. Tidak kontradiksi, tidak begitu saja mengabaikan firman Tuhan, mengalegoriskan segala sesuatu. Yang jelas-jelas itu sesuatu yang literal, seperti 70 kali 7 masa, literal, sudah digenapi. 7 kali 7 masa sudah digenapi, 62 kali 7 masa sudah digenapi. Lalu 1 kali 7 masa ditunda. Mengapa? Karena Israel menolak Yesus sebagai Mesias. Diungkapkan oleh Tuhan Yesus, jika kamu menerima dia, dialah Elia yang akan datang. Tetapi karena Israel menolak Yohanes sebagai Elia, otomatis mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Karena janji kedatangan Mesias didahului dengan seorang yang membuka jalan, yaitu Elia. Siapakah Elia? Kalau mereka paham Yohanes adalah Elia, mereka terima Yesus, maka tidak ada masa untuk bangsa non-Yahudi. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya orang Kristen yang harus bersungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan. Pagi hari ini 3 yang menyingkap misteri ilahi. Ada 3 misteri yang saya singkapi itu. Pertama, bangsa non-Yahudi diberi kesempatan untuk menjadi mempelai wanita Kristus, turut memerintah bersama dengan Kristus. Yang kedua, adanya kanon PB sebagai kanon yang sempurna. PL 39 PB 27, kanon yang sempurna, tertutup, tidak ada tambahan lagi. Dan yang ketiga, mengenai rapture. Ya, dan mengenai rapture ada misteri mengenai ya sorga fase ketiga. Ya, sudah saya jelaskan, ya Firdaus, Yerusalem baru, dan takhta Allah. Ya, dan ya hari ini orang yang mati, ya yang mati hari ini, jiwa dan rohnya di Firdaus, tubuhnya di bumi. Waktu nafiri berbunyi, mati dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan. Yang hidup masih tubuh daging, diubah dengan tubuh kemuliaan, menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, dan yang menarik ialah, ya kita yang hari ini berjeri lelah untuk Tuhan, jeri lelah kita tidak sia-sia, jeri lelah kita tidak percuma. Karena jeri lelah kita akan dibalas oleh Tuhan dengan satu posisi istimewa di dalam pemerintahan Kristus. Itu sebabnya jangan sekali-kali menukar, jangan sekali-kali menjual kebenaran. Amsal 23 katakan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya di tengah pandemi corona, jangan karena takut khawatir kiri kanan lalu jual posisi. Oh, menggembalakan, gembala jemaat di masa corona ini banyak hal krisis dan segala macam, lalu mau tukar. Jangan, saudara yang saya kasih, jeri lelah yang sudah kita, ya yang sudah kita berjeri lelah, makin giat lagi kita, makin mengejar yang lebih mulia. Kenapa? Karena kita akan memerintah bersama dengan Kristus.
Karena kalau kita hidup di dunia, paling usia kita 70-80 tahun. Tapi kita diberi kesempatan memerintah 1000 tahun bersama dengan Kristus. Di posisi yang istimewa. Jadi hari ini kita merebut mahkota untuk apa? Untuk posisi memerintah bersama dengan Kristus. Ya, untuk memerintah bersama dengan Kristus. Posisi yang istimewa. Jadi kita hari ini merebut. Ya usia mungkin 60, 70, ya 40, 50. Tapi kalau usia 40-50 dapat posisi istimewa dalam pemerintahan Kristus, memerintah 1000 tahun. Makanya lebih lihat lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi. Yang tadinya masih bermain-main dengan dosa, lebih lagi sungguh membangun kesucian. Yang tadinya masih bermain-main dengan kebenaran, lebih giat lagi untuk hidup dalam kebenaran. Seperti kata Rasul Paulus, kami tidak dapat berbuat apa-apa, yang dapat kami perbuat hanya untuk kebenaran. Ya, saudara yang saya kasih dari Tuhan, yang sudah dapat posisi ya di satu tempat yang istimewa, lebih giat lagi, tingkatkan kualitasnya. Sehingga sungguh-sungguh, ya kita semua berlomba dalam pertandingan iman, saudara. Paulus katakan, kita ada dalam gelaran pertandingan. Ya, itu sebabnya kita semua berlari untuk merebut hadiah itu. Jangan karena hal-hal dunia kita berhenti untuk berlomba. Kita jadi lelah kita yang sudah kita korbankan menjadi sia-sia. Itu sebabnya kalau sudah capek istilahnya pelari, ini sudah mau dekat napas sudah 1-2, sudah mau dekat finish. Kalau dia berhenti, dia rugi, saudara. Kalau sudah dekat finish, makin tidak ada lari kencang lagi, lebih kencang lagi untuk capai garis finish. Ya, makin kuat penderitaan, makin tekun lagi kita untuk Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita dan mendorong kita untuk lebih tekun, lebih giat dalam kebenaran, dan makin giat menyingkap misteri ilahi yang tersimpan di dalam firman Tuhan, yang disembunyikan bagi orang-orang yang tidak takut Tuhan, disingkapkan bagi orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Lewat firman-Mu kami diajar, lewat firman-Mu kami diberi pengertian, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran. Kami mohon pertolongan pimpinan-Mu Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat kami, jemaat Agape Kupang. Kami terus berdoa Tuhan, Engkau pertemukan kami dengan orang yang cinta kebenaran, orang yang lapar, yang haus akan kebenaran. Dan kami berdoa untuk kami semua, biarlah kami tetap teguh di dalam pendirian iman kami, dan makin giat menjelang hari kedatangan Tuhan. Kau tolong kami semua, dan Tuhan Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Berdoa untuk yang sakit, Tuhan Engkau beri penghiburan, kekuatan, dan kesembuhan. Berdoa untuk mereka yang berduka cita karena pandemi corona. Mungkin ada yang terinfeksi corona, mungkin ada yang hari ini keluarganya mengalami duka karena ditinggal orang-orang yang dekat, yang dikasihi. Tuhan, kami mohon Engkau memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Kami juga berdoa untuk kami semua yang bergumul dengan segala pergumulan lahiriah kami mengenai kehidupan, kebutuhan-kebutuhan lahiriah kami. Tuhan Engkau menolong, memberikan kepada kami ya hal-hal yang terbaik bagi hidup kami, memimpin kami sehingga kami memperoleh hal-hal yang layak kami peroleh sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Tuhan, Kau sertai kami, berkati kami semua dalam segala usaha yang kami lakukan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini mengikuti live streaming, orang-orang percaya di seluruh dunia. Tuhan Engkau pimpin dimanapun berada, kami saling mendoakan, menguatkan, dan kami merindukan tiba waktunya kami akan berhimpun di surga. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum diselamatkan, orang-orang di kota ini belum diselamatkan. Kami rindu mereka menyerahkan diri, kami rindu mereka diselamatkan. Tuhan, beri kami hikmat, beri kami kekuatan, pertemukan kami dengan orang yang cinta kebenaran. Kami berdoa Tuhan menyerahkan segala pergumulan kami, pergumulan saudara-saudara seiman kami, pergumulan bangsa dan negara kami, pandemi corona. Kami berharap agar di kota ini, bahkan di negara ini, pandemi ini, di dunia, pandemi ini segera berakhir, dan orang-orang percaya bisa kembali berkumpul, bersekutu dalam pertemuan jemaat. Kami terus berdoa Tuhan untuk pergumulan-pergumulan kami, jemaat ini yang terus berdoa.
merindukan Tuhan Engkau menolong supaya kami punya tempat gedung sendiri. Tuhan Engkau tolong. Biarlah lewat kemurahan Engkau mendorong orang yang mengasihi untuk turut campur tangan membangun tubuh Kristus di kota ini Tuhan. Kami terus berdoa Engkau turut campur tangan untuk segala kerinduan harapan kami. Berdoa untuk keluarga yang sudah meminjamkan tempat bagi kami. Kami rindu mereka juga diselamatkan paus dan keluarga. Kami terus berdoa dalam doa. Tuhan, ini doa kami, ini harapan kami. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami, pelayanan kami, para jemaat anak-anak kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami berharap kami terpelihara, terlindungi dalam kasih karunia-Mu, dan diberkati dalam segala pimpinan Tuhan. Ini doa harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih. Maranatha.